Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Trihani Agustina, calon guru penggerak angkatan 7 SMP Negeri 2 Dekat Kabupaten Lamongan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang penerapan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Saya ucapkan terima kasih untuk pembimbing saya, fasilitator Ibu Primana Pratiti, dan pengajar praktik Ibu Rahma Febrianti. Rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif meliputi latar belakang aksi nyata. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata: 1. Menciptakan murid yang disiplin dan merdeka belajar sesuai profil pelajar Pancasila. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur aksi nyata: 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan murid. 2. Murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. 4. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan: 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Dukungan orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas 9B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktunya. Untuk kelas 9B, hari ini kita akan membuat kesepakatan. Kesepakatan ini bertujuan agar kalian juga bisa lebih disiplin, ya, lebih baik dari biasanya di kelas ini, dengan kesepakatan kalian sendiri, jadi tidak berdasarkan peraturan di sekolah. Ya, jadi kalian ungkapkan sendiri kemauan kalian, disepakati bersama, berarti itu harus kalian kerjakan. Ya, saya bagikan kertasnya yang biru itu harapan atau kesepakatan yang kalian mau. Misalkan jam 7 harus sudah dimulai, ditulis di sini, ya. Kemudian yang merah konsekuensi. Misalkan kalau tadi jam 7 masuk ternyata ada yang telat, silakan ditulis di sini. Konsekuensinya apa? Konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu hukuman, tapi bukan hukuman yang fisik, tapi hukuman yang kamu tetap bisa mempertanggungjawabkan atas pelanggaran yang sudah kalian lakukan. Paham ya? Kemudian yang hijau itu kamu kesepakatan juga, tetapi pengen ditujukan untuk teman kamu. Pengen teman yang bagaimana sih? Jadi ini untuk belajar mengajarnya, ini untuk konsekuensi akan nanti pelanggaran, kemudian ini untuk teman yang harus gimana, itu juga kesepakatan. Gitu? Oke? Saya bagikan ya. Nah, nanti setelah dikumpulkan, kita akan mendapatkan keyakinan kelas yang merupakan kesepakatan kalian semua. Ya, dan harus kalian pegang. Dan jika kalian melanggar, harus melakukan konsekuensi yang juga merupakan kesepakatan kelas 9B. Oke.
Silakan, sudah selesai? Ya, silakan ditempel ke depan. Oke, sudah ditempel semua. KBM, silakan dibaca. 1. Perlu nggak? Bisa menjadi keyakinan kelas nggak nantinya? Bisa. Jam masuk 7.00. Nomor 3. Disiplin waktu. Konsekuensinya berarti 1. 3 kali pelanggaran. 2. Keterangan. Surat pernyataan. Kalau lebih Ada wali kelas. Ya, bimbingan wali kelas. Hanya dikeluarkan atau nggak pakai sepatu, apa konsekuensinya? Ayo kesepakatan. Penyajian di mana? Di dalam kelas tapi di depan ya. Ini hasil dari kesepakatan kelas. Oke, deal ya. Deal. Kelas untuk kelas 9. Deal. Sepakat? Sepakat. Yakin? Yakin. Sah. Terima kasih untuk kelas 9B. Semangat. Kesepakatan kelas yang sudah menjadikan kalian menjadi yakin bahwa ini adalah yang terbaik untuk kalian agar bisa disiplin. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMP Negeri 2 Dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP Negeri 2 Dekat, Ibu Sri Wahyuningsih SPD MPD, juga Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 2 Dekat yang juga kami hormati. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya kita bisa melaksanakan aktivitas kita mulai hari ini mengawali semester 2 dan sekaligus nanti akan mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Triani Agustina Eskor sebagai CGB Angkatan ke-7. Salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari sebentar lagi kita simak paparan atau diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Triani Agustina. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin juga pada saat proses KBM dengan anak-anak di kelas. Kepada Ibu Triani, waktu sepenuhnya kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang pertama-tama adalah
kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan untuk kita semua sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan kebenaran. Selanjutnya yang berhormat untuk Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Dekat Ibu Sri Wahyuningsih SPD MPD, Bapak Wakasek IRS Wujud MPD, Bapak Ibu Guru, rekan sejawat yang saya hormati, yang saya cintai. Terima kasih rawuhnya, terima kasih waktunya untuk saya. Kali ini saya akan memaparkan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang saya peroleh dari materi guru penggerak selama bulan Oktober sampai dengan Desember ini. Topik untuk kali ini, untuk budaya positif yang saya paparkan adalah yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukum dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi. 5 posisi kontrol. Ini yang sangat berkenaan dengan kita dalam kepemimpinan. Kemudian yang keenam adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu guru yang saya hormati, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dalam sebuah pembelajaran? Yang pertama, stimulus responnya, kemudian kita juga harus mencermati teori kontrol yang harus kita pegang juga. Yang pertama, contoh, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teorinya, teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus responnya, kemudian teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi di teori kontrolnya hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol. Ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian teorinya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dalam perjalanan pasti ada diskusi atau kolaborasi antar guru maupun dengan ibu kepala sekolah. Disiplin positif. Makna disiplin di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia. Intinya disiplin itu adalah kepatuhan. Kita harus patuh dengan yang sudah ditetapkan. Itu disiplin. Kemudian teori motivasi itu untuk menghindari hukuman. Yang kedua, mengharapkan imbalan. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu udah paham semua. Yang pasti nilai-nilai itu bersifat positif. Percaya diri, jujur, sportif, ya seperti itu. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian keyakinan kelas. Nah ini yang belum kayaknya, yang belum kita terapkan. Ini sangat penting Bapak Ibu. Melebihi dari peraturan. Kalau peraturan anak pasti takut, ya kan? Karena cenderung tuh ada hukuman. Tapi kalau keyakinan kelas, nanti ada konsekuensi dan itu kesepakatan dari anak didik itu sendiri. Bapak Ibu bayangkan kalau anak didik yang bersepakat, yang menyepakati dari suatu aturan itu, pasti itu akan dijalankan. Insya Allah lebih sesuai dengan yang diucapkan. Anak-anak lebih konsekuen seperti itu. Itu keyakinan kelas yang nantinya
monggo kita terapkan. Ya. Bagus ini kalau yang niatnya kelas. Kemudian 5 posisi kontrol. Ya. Di sini yang kita bahas nanti adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nanti kita bahas di dalamnya. Kemudian segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi kebutuhan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya. Kemudian 5 kebutuhan dasar. Ini yang selama ini kita jalani. Kebutuhan dasar kita sebenarnya adalah survive. Survive itu adalah bertahan hidup, Bapak Ibu. Gimana caranya kita bisa bertahan hidup? Bertahan dengan kondisi yang berkembang, dengan dunia yang sekarang IT-nya lebih canggih. Kalau kita tidak tidak mengikutinya, maka kita bisa dikatakan apa, Bapak Ibu? Jahil. Ya, seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua, penguasaan. Penguasaan ini penguasaan di dalam kelas, penguasaan materi yang akan kita sampaikan kepada anak didik kita, murid-murid, ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang ini kita berusaha untuk menyayangi anak-anak, ya. Jadi benar-benar kasih sayang itu mengalir seperti kita mengajari atau menuntun anak didik kita seperti anak kandung kita sendiri. Kemudian kesenangan. Bapak Ibu, kalau kesenangan, kita punya kesenangan, anak-anak juga punya kesenangan. Kayaknya mainnya HP, oh iya, nanti berarti pembelajarannya bisa diselingi dengan HP atau permainan atau dengan asesmen yang memakai HP seperti itu. Ya, atau bisa dilarikan ke laboratorium komputer. Kemudian kebebasan. Bapak Ibu, anak-anak tuh walaupun di sekolah itu juga berhak untuk bebas berekspresi yang positif. Disiplin artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Kemudian budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan yang di sini. Tadi saya sebutkan disiplin itu berkaitan dengan hukuman. Jadi orang itu harus patuh, ya, itu disiplin. Tetapi yang kita terapkan di sini nanti kalau saya lebih ke keyakinan kelas, kita buat seperti itu. Tidak harus ke peraturan yang mengikat, yang harus menghukum anak, itu nggak boleh. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, baik dari lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi intrinsik itu maksudnya dari dalam diri masing-masing, Bapak Ibu. Jadi kalau si anak itu harus disiplin, harus maju itu karena dorongan dari luar, itu hanya sesaat, Bapak Ibu, nggak permanen. Jadi nanti suatu saat anak-anak jenuh, pasti anak-anak bosan dan tidak akan melakukan peraturan itu lagi atau disiplin lagi. Ya, tetapi kalau dari intrinsiknya kita bangun, ya, pasti anak itu nanti patuh dengan sendirinya. Disiplin itu mengalir sendiri tanpa dipaksa oleh orang lain. Itu disiplin. Nilai kebajikan yang dicapai setiap anak Indonesia dalam pembelajaran yang sekarang ini harus mencerminkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan kritis. Selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya.
Nah, ini termasuk motivasi eksternal. Ya. Untuk mendapat yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contohnya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu dari luar, dari eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Contohnya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu timbul dari diri sendiri yang disebut dengan motivasi internal atau intrinsik. Nah, yang nomor 3 inilah yang menjadi tujuan dari disiplin positif. Yang tadi saya bilang, kalau didorong sama orang lain dari luar atau motivasi eksternal, itu nggak akan bertahan lama. Ya, ada jangka pendek, jangka panjang. Ya. Ini panutan kita, ya. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Ini mengacu pada kedisiplinan. Jadi motivasi intrinsik tadi dari dalam, kalau dari dalamnya sendiri nanti tumbuh seperti itu, bagus gitu loh. Jadi nggak harus dipacu atau didorong dari eksternal, ya. Seperti itu yang dikehendaki dari ajaran Ki Hajar Dewantara. Next. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan dari orang yang meminta. Dorongan eksternalnya dan akan ada faktor ketergantungan. Dikarenakan ada pemberian penghargaan. Bapak Ibu, selama ini kita beberapa sebagian kita salah. Salahnya di mana? Memberikan hadiah kepada siswa, penghargaan itu nggak boleh. Dalam materi yang sudah saya terima, penghargaan dalam bentuk apapun tidak boleh, tidak diperkenankan. Ya, termasuk pada saat kenaikan kelas kita memberi hadiah buku, itu tidak boleh. Tidak ada penghargaan positif maupun negatif, tidak ada. Bu Erni mungkin bertanya, dan terus gimana Bu? Penghargaan kok nggak boleh? Bisa dikatakan diganti dengan kata-kata apa Bapak Ibu? Apa lagi? Diganti, ya boleh. Tetapi bisa, Bu gimana kalau perlombaan kayak kelas meeting boleh? Ternyata bolehnya di situ. Jadi kenapa bukan sama aja? Itu kan juga hadiah penghargaan. Tadinya katanya nggak boleh, sekarang kok boleh? Diganti dengan kata apresiasi. Iya, betul. Apresiasi. Bapak Ibu, kalau di dalam kelas muridnya 25, bertaruhnya dengan apa Bapak Ibu? Bertaruhnya dengan nilai akademik. Bapak Ibu, kita balikin lagi. Ya, kita balikin lagi. Nilai akademik seseorang itu kan nggak harus sama loh, nggak harus pintar semua kan? Ada yang pintar, ada yang menguasai, ada yang pintarnya nggak di akademik, tapi di olahraga misalkan, ya enggak? Nah, itu. Jadi kalau dalam lakukan nggak boleh dikasih penghargaan untuk itu. Di situ Bapak Ibu. Kenapa sih kok nggak boleh Bu? Apa alasannya? Alasannya adalah kalau yang satunya nanti ranking 1, yang ranking terakhir pasti minder. Tapi kalau anaknya sensitif, cewek lagi ya kan, diam. Nah, hatinya Ibu, Bapak, ya Allah kasihan. Nah, di sini yang dimaksudkan. Tetapi kenapa kalau yang perlombaan boleh dengan kata-kata apresiasi, ya? Maksudnya kalau perlombaan kemarin 1, lomba poster digital. Jadi yang bisa poster semua, yang bisa IT semua. Ya kan Bapak Ibu? Jadi kalau yang nggak ikut itu nggak bisa, nggak ikut nggak masalah. Berarti sudah sepakat. Yang ikut adalah yang bisa saja. Jadi nanti yang menang antar yang bisa. Seperti itu yang saya dapatkan kemarin. Jadi semakin banyak lomba kayak 17-an, semakin banyak lomba semakin bagus. Jadi yang dibisai, yang di kemampuannya itu
kelompokkan masing-masing. Semakin banyak lomba maka semakin bagus. Nah, pada saat itulah apresiasi kita berikan. Kemudian penghargaan menghukum. Ya, menghukum juga nggak boleh Bapak Ibu, nggak boleh pakai fisik. Ya, nggak boleh. Jangankan fisik, kata-kata yang halus pun menyindir juga tidak boleh kita ucapkan sebagai Bapak Ibu guru. Ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, kenapa dibilang ketepatan? Mengurangi ketepatan karena tidak pas. Kayak tadi yang penting tadi tidak pas. Tidak pasnya apa? Karena anak yang satu sama yang lainnya berbeda kemampuan. Misalnya adalah olahraga misalnya. Kalau saya disuruh lari 100 kali saya jawabannya. Tapi kalau disuruh ulangan remi di 10 kali pun hasilnya cuma 10 ya. Seperti itu ya. Kemudian penghargaan tidak efektif. Dari semuanya tadi yang sudah saya ceritakan, penghargaan itu tidak efektif. Ya. Dihukum oleh penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Ini Bu Edi tadi yang dibilang motivasi. Ya. Kalau yang semua anak-anak enak belajar, setiap hari kita rutin harus belajar. Ya. Tetapi pada saat ulangan nilainya jatuh, kok belajar ya misalkan dengan kata-kata yang agak kasar sedikit, ya, pasti anak itu langsung drop. Bentuk program kebajikan, apresiasi, ya. Dalam memberikan apresiasi harus diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus. Secara khusus itu maksudnya kalau misalkan anak itu tahfiz, hafal juz yang banyak, ya kayak kemarin ada yang hafal 3 juz, ya 3 juz atau 4 juz, maka apresiasi yang kita berikan juga pasti beda dengan yang lain. Itu khusus. Kemudian secara pribadi itu dari face to face, istilahnya saya pribadi mengakui si A ini pintar. Jadi kita tidak harus mengeluar-keluar atau tidak harus mendengarkan bahwa anak ini pintar dan harus dikasih hadiah, enggak. Ya. Dari dirinya sendiri. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Ya. Pada saat kayak LK atau tugas-tugas atau mungkin penjas yang misalkan sudah berhasil istilahnya ujian bersama gitu ya, misalkan tes lari semua berhasil, ya dikasih aplaus bersama. Nah itu bisa dikatakan secara semua murid, ya. Murid-murid sudah bisa melalui ulangan atau ujian hari ini, gitu. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Bapak Ibu kalau menguji anak sekarang dipuji, besok keras, besoknya enggak sama sekali enggak boleh. Selanjutnya adalah fokus pada proses. Semuanya itu bisa dilakukan dengan proses yang matang, yang sudah dipersiapkan, dan kita konsekuen dengan proses yang akan kita jalani. Nanti pasti hasilnya. Next. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya. Rasa empati berarti apa? Perhatian tadi. Ya, situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai nilai kebajikannya adalah kepedulian. Pada saat contohnya adalah pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Terima kasih untuk bla bla bla. Ya. Kemudian nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab. Kemudian situasinya pada saat kamu memungut kertas, itu contoh-contohnya. Tugas perbedaan hukum dan konsekuensi ini Bapak Ibu contohnya bisa dicermati, ya. Selama ini kita pasti lakukan ini tanpa sadar, ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi?
Hukuman. Ingat ya, hasilnya tadi aku jawab apa ya? Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Pinter. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat sudah semakin ada. Lanjut. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Termasuk apa? Ayo. Seharian loh. Hukuman. Seharian loh Pak Ibu. Kasihan kan seharian. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran pejor. Apa? Hukuman. Hukuman ya? Kalau saya konsekuensi Bapak Ibu. Oke, jawabannya next Mas. Nah ini jawabannya Bapak Ibu. Ya, betul berapa Bapak Ibu? Ya. Bapak Ibu, dari sini kita cermati yang kita sudah lakukan, yang kita sudah pikirkan kira-kira sudah pas, sudah benar belum? Ya, kita harus pahami ini. Ini tindakan dulu atas hukuman atau konsekuensi. Intinya kalau hukuman itu di belakangnya nggak bagus, efeknya negatif pasti. Kalau konsekuensi, insya Allah akan mendidik. Kenapa? Karena itu adalah kesepakatan yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas sebelumnya. Jadi anak harus bisa menerimanya. Next, hukuman dan konsekuensi. Contoh, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, itu kalau hukuman. Kemudian konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi itu dalam jangka waktu yang pendek. Kenapa? Karena si anak karena sebelumnya kan sudah ada kesepakatan, ada keyakinan kelas yang tadi saya bilang, ya. Jadi anak pasti, oh iya kemarin kita sudah deal di kelas, ya kan? Sudah deal harus masuk ruangan sebelum bel bunyi. Misalkan jam 7 berarti 5 menit sebelumnya sudah duduk manis semuanya, ya kan? Kalau telat berarti misalkan telat 5 menit atau telat 2 menit itu, kemarin konsekuensinya apa? Kan sudah kesepakatan. Jadi jangkanya imbasnya adalah jangka pendek, nggak jangka panjang. Tapi kalau hukuman di hati Bapak Ibu, sampai lama diingat-ingat terniatnya. Aku kemarin disuruh gini deh, disuruh gini ya. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Karena balik lagi, karena sudah sepakat sebelumnya. Kalau hukuman itu paksaan, tapi kalau konsekuensi itu stimulus atau anggapan. Ya. Kemudian hukumannya konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi memacu menjadi lebih baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tapi kalau konsekuensi anak belajar mematuhi peraturan. Jadi kalau peraturan dari sini kita mengkaji, kalau peraturan itu membuat kita atau anak itu takut. Wah, nanti aku telat bakal dihukum. Kalau peraturan, tapi kalau anak sudah menyadari konsekuensi karena itu sudah kesepakatan sebelumnya, anak itu sendiri yang buat, maka anak secara otomatis mengalir. Jadi kalau harus konsekuensi dengan apa yang akan diterima, misalkan telat, ya akan menjalani. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi perbaikan pada siswa. Contoh, anak ini mencontek, ya kita nggak harus ngambil. Kalau selama ini saya juga pernah Bapak Ibu ya, ngambil kertasnya sobek-sobek, nggak boleh kayak gitu. Tetapi kita kasih pendekatan secara baik dengan menerapkan posisi kontrol kita, ya, posisi kontrol kita sebagai guru yang baik, ya, untuk menanamkan nilai-nilai positif pada anak. Ini Bapak Ibu, identitas gagal.
Kalau hukuman contohnya, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Nah ini kalau hukuman. Kalau konsekuensi, tidak nyaman untuk anak jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi kayak support gitu Bapak Ibu. Restitusi itu menyelesaikan masalah, memperbaiki kesalahan, ya. Kemudian jangka panjang efeknya, ya. Seperti kemarin yang sudah saya katakan, ya. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kemudian kalau restitusi, korban bisa mendapatkan ganti, ya, kayak kalau ada kecelakaan gitu. Selanjutnya, murid atau anak akan tersakiti. Itu kalau hukuman. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Konsekuensi juga ada dampak negatifnya loh Bapak Ibu. Malu dia. Kalau misalkan sudah sepakat untuk bajunya tidak dikeluarkan, ternyata ditegur sama Bapak Ibu, kemarin konsekuensinya apa? Harus rapi, ya kan? Harus bajunya dimasukkan, berarti kerapian. Kalau melanggar, konsekuensinya apa kemarin? Seperti itu keyakinan kelas atau kesepakatan yang sebelumnya sudah dibuat itu diterapkan, ya. Jadi anak misalkan malu pun juga sebentar saja, jangkanya hanya pendek, tidak panjang. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat, itu kalau hukuman, ya, kalau hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian restitusinya masalah terpecahkan. Selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensinya, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah jangka waktu panjang. Contoh dari hukuman, peraturannya adalah bla 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 bla, kamu harus, gitu kan? Kan berarti memaksa itu kalau hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Jadi ada nadanya tidak keras, lebih lembut, ya. Kemudian restitusinya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, ya, balik lagi ke yang tadi, ya. Jadi mencari solusi, intinya gitu. Solusinya dibicarakan bersama, yang lebih baik gimana, itu restitusi. Murid atau anak membenci peraturan, itu negatif. Kemudian murid atau anak menghormati peraturan, itu konsekuensi. Yang restitusinya, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Kalau hukuman itu efeknya negatif, kalau konsekuensi itu netral. Kemudian kalau restitusi itu pasti positif. Kenapa? Karena tujuannya adalah memperbaiki kesalahan. Pasti nanti imbasnya positif. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari dari tindakan. Nanti selanjutnya ada bahasanya lagi. Restitusi adalah cara yang paling baik, ya. Nanti kita semua Bapak Ibu harus menerapkan ini. Restitusi sangat baik. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu kalau peraturan Bapak Ibu. Tetapi kita harusnya dari
dalam diri kita tidak semata-mata melihat peraturan, tapi kita harus melihat keyakinan kita. Kenapa kok pakai helm Bapak Ibu? Biar aman, melindungi kepala. Ya kan kita nggak tahu suatu waktu kita jatuh. Kayak kemarin saya pulang, saya juga nggak tahu saya jatuh. Andai kan saya nggak pakai helm Bapak Ibu, pecah kepala saya. Ya itu. Jadi kita kembalikan pada keyakinan kita yang ada diri kita. Itu beda antara peraturan dan keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ya. Kenapa? Kalau ini peraturan, ya kan? Kalau kita buat keyakinan kelas apa? Untuk kesehatan. Kalau semuanya sakit, kita nggak pakai masker, kita balikin ke diri kita. Wah, nanti aku tertular. Untuk kesehatan kita sendiri. Ya, itu konsekuensi. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini peraturannya, tapi konsekuensinya, hasilnya kalau kita nanti telat, pasti kita nanti terlambat mendapatkan materi. Bapak Ibu, dari lingkaran budaya positif ini yang paling dasar adalah peraturan kelas. Peraturan kelas ini didapat dari kesepakatan kelas. Jadi nanti tugas Bapak Ibu guru adalah di wali kelas ya, di kelasnya, atau mungkin guru ngapel ngajar di kelas A, B, C, misalkan boleh membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Jadi semua kesepakatan kelas yang banyak itu nanti menjadi keyakinan kelas. Ya. Anak lebih menghargai keyakinan kelas daripada peraturan. Karena peraturan itu mengikat Bapak Ibu, tidak enak. Tapi kalau keyakinan kita balik lagi itu dari diri kita, ya. Itu hasilnya bagus. Dari kesepakatan menjadi keyakinan kelas, lingkungan kita menjadi lebih baik, ya. Lingkungan yang positif. Itu yang kita harapkan dari sebuah institusi sekolah, ya. Semuanya berjalan dengan baik, dengan adanya budaya positif yang terbentuk, ya. Bapak Ibu, ini ada tes lagi Bapak Ibu. Peraturan dan keyakinan kelas. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini berarti apa Bapak Ibu? Keyakinannya apa? Kerapian kah? Apa? Ya, tanggung jawab. Ya, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Saling menghargai, ya, itu keyakinan kelasnya. Ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Disiplin waktu. Betul. Dilarang melakukan kekerasan. Apa Bapak Ibu? Nah, kasih sayang dan mau juga diterima, menghargai. Dilarang menggunakan narkoba Bapak Ibu. Apa keyakinannya? Kesehatan, ya. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin waktu. Oke. Gunakan masker Bapak Ibu, tadi sudah. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor Bapak Ibu. Pak, hati-hati keselamatannya. Oke, next. Ini jawabannya Bapak Ibu. Nah, sudah betul? Kebutuhan dasar manusia. Nah ini Bapak Ibu, ada 5 Bapak Ibu yang tadi saya bilang. Manusia itu hidup, itu punya 5 kebutuhan. Yang pertama adalah survive Bapak Ibu. Survive, bertahan hidup. Ya. Maksudnya di sini kita nggak akan ngoperan Bapak Ibu. Maksudnya seorang guru harus bisa survive, bertahan hidup. Dalam arti kita bisa menjalankan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Kalau anak-anaknya nakal atau susah, ya gimana caranya kita bisa mengendalikan atau menuntut siswa?
maksudnya adalah surga. Kemudian kasih sayang dan rasa terima. Bapak Ibu, siswa kita itu ada kan yang punya kebutuhan khusus atau mungkin anak-anak yang nakal, ya kan? Saya yakin kalau anak yang kebutuhan khusus Bapak Ibu lebih sayang, ya kan? Walaupun mungkin tidak pintar, istilahnya seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu sayang sama dia, ya kan? Tapi kalau anak-anak yang nakal gimana Bapak Ibu? Kamu harusnya ikut kesepakatan kelas, ya. Jadi si anak, si murid ini nakal, yang nakal tadi, yang kurang, itu secara tidak langsung nanti, oh Bapak Ibu perhatian ya sama saya ya. Nanti anak itu bilang, aku suka sama Bapak Ibu itu, saya tak berubah. Pasti dalam hatinya ada terbesit gitu, walaupun kecil Bapak Ibu ya. Tapi sebagai seorang guru tidak boleh kalah, harus survive untuk mempertahankan anak, harus belajar dengan baik apapun kondisi. Kemudian penguasaan di sini adalah kita harus bisa menguasai siswa yang nakal, siswa yang harus kita bantu, siswa yang sebenarnya kelitaran di halaman kelas, yang teriak-teriak senang mengganggu temannya, kita harus bisa menguasai itu. Akhirnya punya pelajaran nggak boleh ya. Sebisa mungkin kita bisa mengarahkan murid tersebut, ya, agar tidak mengganggu pelajaran kita, nggak mengganggu juga teman-teman yang lainnya. Kemudian kesenangan. Bapak Ibu, murid-murid kita sekarang suka dengan HP. Kalau saya kemarin ngasih tugas poster, Bapak Ibu juga bisa misalkan olahraga, penjas bisa dibuat main TikTok. Nah, itu kan bisa. Ya, pelajaran lain misalkan bahasa Jawa, bisa komunikasi dengan orang tua atau apa sebagai tugas, nah dimasukkan ke TikTok misalnya, bisa. Atau dimasukkan ke YouTube. Itu kalau anak-anak senang. Atau kemarin waktu lomba-lomba diadakan apa? ML, lomba game ML. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu kebebasan. Kesenangan itu juga hampir mendekati kebebasan Bapak Ibu. Kebebasan itu dalam arti misalkan kalau contoh SDK melukis, biarkan anak-anak bebas berkreasi Bapak Ibu. Menggambar misalkan bunga, biarkan dia menggambar bunga apa saja yang dia sukai, ya, sesuai dengan kreasi dia, inovasi dia, ya. Itu kebutuhan dasar manusia. Apalagi sekarang perkembangannya IT sangat canggih Bapak Ibu. Jadi kita harus menerapkan dari aplikasi-aplikasi yang ada di IT tersebut, baik HP maupun komputer. Bapak Ibu, ini yang tadi saya bilang penting, 5 posisi kontrol. Jadi seorang guru, ya. Bapak Ibu, 5 posisi kontrol itu adalah 1 sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat posisi sebagai pemantau, yang kelima adalah sebagai manajer. Pertanyaan saya, Bapak Ibu guru berada di posisi kontrol yang mana sekarang? Temannya. Bapak, posisi kontrol yang mana? Pak Arif, Hidayah? Pak Munir, sebagai apa Pak Munir? Posisinya? Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini diusahakan seorang guru berada di posisi manajer. Bapak Ibu ya, itu yang diharapkan. Setelah ada materi yang saya sampaikan ini, kita harus bisa berubahnya agar kita juga bisa saling menghargai dengan siswa. Yang pertama, sebagai penghukum, ini guru biasanya menyakiti, suaranya keras. Kamu itu ya, contohnya
Nggak boleh Bapak Ibu. Ya, nggak boleh. Ini menghindari hukuman. Menghukum sama pembuat rasa bersalah ini merupakan kontrol luar yang termasuk identitas gagal. Jangan sampai berada di dua ini ya Bapak Ibu. Ya. Itu kalau penghukum. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah itu biasanya kata-katanya halus. Kamu tuh cantik, tapi kok yo nggak boleh Bapak Ibu. Ya, itu pembuat rasa bersalah anak. Apalagi mungkin si anak itu punya sensi tinggi, tingkat sensinya tinggi. Bapak kasihan loh, itu nanti diingat sampai tua loh. Bapak itu dulu kayak gini, ibu dulu kayak gini. Jadi nggak boleh, ya. Jadi penghukum, pembuat rasa bersalah itu adalah identitas gagal. Tidak boleh kita berada di posisi itu. Ya, kalau berada di posisi itu gimana? Kita harus berusaha merubah, ya, menuju ke identitas yang berhasil atau posisi yang bagus. Yang ketiga, yaitu posisi sebagai teman. Bapak Ibu, image kita kemarin termasuk saya sebagai teman, posisi sebagai teman itu bagus ya. Kita bisa menjadi teman. Nanti dia cerita, mau terbuka dengan kita, tapi ternyata nggak bagus Bapak Ibu. Oke lah kalau ada anak yang bisa saya siswa ya, walaupun bapak ini baik, kalau saya teman, dia tetap tahu jaraknya, tahu batasnya. Tapi kalau ada anak yang lama, cuma mau tambah bahasa Jawa istilahnya, lupa bahasa Indonesia. Itu kalau siswa yang nggak bisa membatasi atau nggak tahu bahwa dirinya adalah murid harus menghormati guru. Itu teman. Itu identitas berhasil, tetapi tidak disarankan. Itu juga termasuk nggak boleh. Yang keempat, pemantau. Ini juga identitas berhasil, tetapi sebisa mungkin sudah mengarah ke manajer. Pemantau ini hampir mirip dengan manajer Bapak Ibu, tetapi pemantau itu juga bisa menghukum Bapak Ibu. Jadi penghukum rasa bersalah, teman pemantau ini masih bisa menghukum. Ayo sekejam, ayo bersikap, masih bisa Bapak Ibu. Masih termasuk 4 ini. Ini nggak boleh. Walaupun teman sama pemantau merupakan identitas yang berhasil. Tapi sebagai Bapak Ibu guru, diusahakan posisi kontrolnya sekarang diharapkan ada di posisi manajer. Kenapa seperti itu? Satu, posisi manajer itu menghargai diri sendiri Bapak Ibu. Ya, menghargai diri sendiri. Awalnya nggak direndahkan atau disamakan dengan siswa. Ya, tetap ada harga dirinya. Kemudian kalau sama anak itu nggak langsung seperti teman, biar anak itu menjawabnya sendiri. Jadi kita nggak harus menjawab, Bapak Ibu. Harus diarahkan. Manajer itu tinggal mengarahkan. Apa yang kita yakini dituntut, apa yang kamu yakini kok bisa bajunya dikeluarkan, itu bagus apa tidak? Nah ini aja. Nanti pasti anak sudah bisa menjawab. Ya. Nah kedepannya pasti akan memperbaiki masalahnya atau perbuatannya. Selanjutnya adalah menguatkan pribadi. Kalau penghukum memberontak menyalahkan orang lain, berbohong, ya. Intinya kalau penghukum itu kasar. Kemudian membuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong, tujui Bapak Ibu. Kalau membuat rasa bersalah itu. Kemudian kalau teman itu ketergantungan. Kemudian pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Ya, pasti si anak kalau kita berdiri aja, anak pasti ada Bapak Ibu. Otomatis si anak atau si murid
bisa menyesuaikan atau memperbaiki dirinya. Kemudian kalau dalam manajer itu menguatkan pribadinya dengan perkataan yang lebih halus, tidak menghukum Bapak Ibu kalau manajer itu. Selanjutnya ada perkataan, contoh perkataan, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Nah ini ada negatifnya Bapak Ibu kalau dari siswa. Kalau kita sering dihukum malah anak-anak males gitu loh, ya malah tambah bandel. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, si anak pasti bilangnya maafkan saya. Terus ada sensinya ini yang dari hatinya pasti lebih kasihan lah mungkin. Ya. Kalau teman, saya pikir bapak, ibu teman saya ternyata begitu. Ya. Terus kadung kita percaya, terus kadung ya dekat, ya kan. Ternyata ayo PR dikerjakan lah gitu kan. Ternyata harusnya dia berpikir jangan PR nggak apa-apa karena dia teman saya gitu kan. Tapi ternyata PR-nya tetap ditagih, nah. Akhirnya kan kecewa juga sih anak. Kalau pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Itu kalau siswa. Kenapa? Karena perkataan dari si pemantau atau bapak guru yang berada di posisi pemantau itu pasti akan secara tidak langsung akan menuntun atau mengatakan saya ini bisa seperti itu dari dirinya sendiri. Kemudian kalau manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah itu ditanyakan ke siswa. Nah siswa bertanya sendiri, gimana ya besok melanggar lagi? Itu pasti dari dirinya akan tumbuh atau menanyakan itu. Ya. Kenapa? Karena dibalikin lagi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kesepakatan dirinya sendiri tadi yang di kelas tadi. Ya. Kemudian dampak pada murid. Kalau penghukum mengurangi kesalahan, kalau pembuat rasa bersalah merasa rendah diri, Bapak Ibu ya. Yang tadi lemah tidak mandiri tergantung. Nah ini kan tidak bagus juga. Kemudian menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini, jadi pemantau itu masih bisa menghukum sama kayak yang lain, kecuali adalah manajer. Manajer itu lebih mengarahkan ke evaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti posisinya membuat orang merasa bersalah. Nggak boleh. Selanjutnya kamu tidak benar melakukan, nah ini penghukum. Ya, kata ini tidak boleh diucapkan. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, ini teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau. Ini biasanya diterapkan di anak-anak TK. Kalau sekarang anak SMP dikasih stiker, dicap, di stempel, nggak mau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, manajer Bapak Ibu, perkataan Bapak Ibu yang posisinya manajer lebih mengarahkan, ya. Nanti jawabannya ya di dirinya sendiri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru itu tidak usah menjawab, hanya mengarahkan saja. Segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas Bapak Ibu. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Saya bertanya Bapak Ibu, kira-kira dari tiga ini boleh nggak diputar-putar atau harus urut Bapak Ibu? 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi kebutuhan. 3. Menanyakan keyakinan. Kira-kira boleh nggak diputar-putar Bapak Ibu? Boleh? Tidak? Tidak boleh ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada rentetannya. Pertama kalau ada kasus pasti kita nggak apa-apa, nggak suka gitu kan, halus gitu kan. Itu untuk menstabilkan. Kamu tentu punya ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Jadi kenalkan dulu hatinya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi
hatinya biar nggak aduh aku salah enggak ya, distabilkan dulu si murid ini. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan para melakukan itu. Itu yang kedua. Jadi urut ya Bapak Ibu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai apa yang perlu kita sepakati. Jadi tadi saya bilang mencontek. Kemarin kita sudah sepakat bahwa tidak boleh mencontek. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati kemarin? Untuk menstabilkan identitas. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, ya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, ya. Ayo diselesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah itu untuk menstabilkan identitas. Langkah yang kedua, validasi kebutuhan. Ya, membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi dari kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Perkataan yang merupakan contoh dari validasi kebutuhan. Yang pertama, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Itu contoh-contoh perkataan. Apa yang penting bagi kamu? Ya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ya. Jadi tuntunan untuk lebih baik itu dilakukan secara halus. Ya. Next. Dan langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Perkataannya, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Ini menanyakan keyakinan kelas tadi ya Bapak Ibu. Kalau anak sudah dikasih keyakinan kelas, sudah sepakat, pasti nanti anak-anak bisa menjawabnya sendiri. Oh iya, saya salah. Ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan atau universal yang sudah disepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, itu. Next, Bapak Ibu, kita kembali ke intervensi 30 detik. Ya, monggo ditanyakan pada dirinya berada di posisi pemantau atau manajer. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Wajar saja. Bisakah kita memperbaikinya? Bisa. Ya. Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kadang sesuai. Nah, kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Ya, jadi ini nanti bisa dengan baca. Ya, ini kata-kata yang positif. Ya, untuk membantu murid. Mas, Bapak Ibu, ini kabar segitiga restitusi. Silakan. Waalaikumsalam. Safa ya? Iya. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Apa kabar hari ini, Safa? Alhamdulillah baik, Bu. Safa tahu alasannya kenapa saya panggil ke sini? Tidak, Bu.
Safa, tadi saat ulangan Bu Eni melihat kamu melihat jawaban teman kamu, ya? Iya, Bu. Itu berarti Safa melakukan apa? Mencontek, Bu. Mencontek itu perbuatan baik atau tidak? Tidak, Bu. Mencontek itu sebuah kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Eni juga pernah melakukan kesalahan, sama ya. Sekarang Ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Bu Eni ingin membantu Safa untuk mengatasi permasalahan Safa. Kenapa sampai mencontek? Saya tidak belajar, Bu. Kenapa tidak belajar? Tadi malam saya sibuk main HP sambil lihat TikTok sampai larut malam. Jadi saya lupa untuk belajar, Bu. Bener ya, main HP sampai malam. Iya. Nah, itu yang menyebabkan Safa lupa belajar, kemudian tidak bisa mengerjakan soal ulangan, dan akhirnya mencontek jawaban temannya. Safa, ingatkah keyakinan kelas kita? Ingat, Bu. Apa? Jujur. Jujur itu pentingkah buat kita? Penting, Bu. Jika jujur itu penting untuk kita, kira-kira yang perlu Safa lakukan agar tidak mencontek? Belajar dengan sungguh-sungguh, selalu berdoa, dan mengerjakan soal ulangan dengan sebisanya. Berarti main HP-nya dikurangin ya. Iya, Bu. Safa yakin bisa melakukan hal yang lebih baik dari ini? Bisa, Bu. Safa harus berubah menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar, berdoa, mengerjakan semampunya, dan jujur. Oke Safa, semoga kamu bisa berubah. Terima kasih. Silahkan kembali ke kelas. Iya, Bu. Maaf, Bu. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, itu tadi contoh kasus. Jadi kita melakukan tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Yang tadi kita juga melakukan kesalahan kalau sama. Kemudian memvalidasi kebutuhan, ya, memvalidasi kebutuhan. Kesalahannya apa? Kenapa kok mau berbuat kesalahannya tadi? Ya. Kemudian keyakinan kelas, menanyakan keyakinan kelasnya apa, contek, ya kan? Mencontek itu tidak bagus, jadi harus tidak boleh dilakukan, ya. Itu tadi. Oke Bapak Ibu, untuk refleksi, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Maksudnya saya itu panjenengan semua, ya. Dari materi yang sudah saya paparkan tadi, kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai guru, Bapak Ibu? Ya. Satu, yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Hukuman tidak boleh Bapak Ibu, ya. Ya, penghargaan boleh tapi bentuknya apresiasi sesuai dengan kemampuan. Itu yang penghargaan atau apresiasi. Kemudian tadi ya, kebutuhan dasar. Kita harus mengetahui kebutuhan dasar siswa. Ada berapa tadi? 5, ya. Kemudian apa lagi tadi Bapak Ibu? Segitiga institusi ini. Sebelumnya apa Bapak Ibu? Posisi kontrol kita ada 5. Kita harus berada di posisi manager. Itu yang kita tekankan. Kalau biasanya teman, saya juga merasa saya sebagai teman ke anak itu. Tapi harus berubah. Harus berubah mulai dari sekarang. Ya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Senang? Nggak senang Bapak Ibu? Kemudian peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti materi ini? Iya, berarti kita mau dan harus memperbaiki. Ya, gitu. Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti materi ini? Seperti apa Pak? Manager. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Demikian pemaparannya.
diseminasi materi budaya positif, ya. Semoga kita bisa menjadi bapak ibu guru hebat, bisa menuntun siswa-siswi kita menuju kebaikan dan nilai-nilai kebajikan yang baik, positif. Jangan pernah lelah untuk menularkan ya kepada anak didik kita. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di paparan yang materi yang diberikan oleh Bu Eni, diseminasi mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi banyak hal mungkin yang bisa kita ambil pelajaran dari materi tadi mengenai penghargaan, mengenai hukuman yang ternyata kita selama ini sebagai guru, sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Triaheni sebagai CGP ke-7 angkatan ke-7 dan kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah menyimak pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Triaheni. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni dari Kepala Sekolah, rekan guru dan murid SMP Negeri 2 Deget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriwayuningsih SPD MPD, Kepala SMP Negeri 2 Deget. Saya sangat mendukung Bu Triaheni sebagai CGP Angkatan 7. Terima kasih atas pengimbasan atau diseminasi materi budaya positif ke semua rekan guru. Semoga semua rekan guru dapat menerapkan dalam pembelajaran dan menjadikan murid SMP Negeri 2 Deget merdeka belajar sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk Bu Triaheni terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya DLS Wujud MPD, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Deget. Saya sangat mendukung Bu Triaheni sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7. Bu Triaheni telah melakukan diseminasi materi guru penggerak yaitu budaya positif, meliputi disiplin positif, nilai kebajikan, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol di mana guru seharusnya ada di posisi manajer, penerapan segitiga restitusi. Semua materi yang disampaikan luar biasa, berguna dan sangat penting bagi saya dan semua teman-teman guru. Semangat Bu Triaheni, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Rosita, guru bahasa Indonesia, rekan guru Ibu Triaheni dari SMP Negeri 2 Deget. Alhamdulillah, saya bersyukur mendapat pengetahuan baru dari diseminasi materi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Triaheni. Saya menjadi banyak mengerti tugas guru yang ideal. Seharusnya banyak yang harus saya tingkatkan dalam menuntun siswa dalam pembelajaran menjadi siswa berprofil pelajar Pancasila. Sehat selalu dan semangat untuk Ibu Triaheni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilianus Adianingrum, siswa kelas 9B SMP Negeri 2 Deget. Saya senang di kelas diadakan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, serta konsekuensi untuk yang melanggar di kelas 9B, sehingga pembelajaran lebih baik, siswa lebih disiplin. Terima kasih Bu Triaheni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan penerapan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang telah saya lakukan. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.